Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman semua, alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini pagi di Belanda atau siang hari di Indonesia diberi kesehatan, kesempatan dan kemauan ya, yang paling penting untuk bertemu kembali ngaji bersama. Semoga ngaji kita pada kesempatan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih, bisa menjadi sangu untuk kebaikan kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat uzma di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai mengaji, mari kita membaca Al-Fatihah dulu. Kita hadiahkan Fatihah ini kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita mengaji sejak awal. Semoga semua dicatat sebagai amal jariah untuk beliau-beliau semua. Wabil khusus mu'allif hadal kitab Syekh Ali Jum'ah. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik, kita akan melanjutkan ngaji kita pada kesempatan hari ini. Saya share screen dulu. Kita lanjutkan di poin 10 ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas contoh-contoh yang diberikan oleh mu'allif hadal kitab, oleh Syekh Ali Jum'ah terkait hubungan yang erat, yang sangat harmonis, yang terbangun antara Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ciptaan Allah yang lain, tidak hanya binatang, tumbuhan, tapi juga jamadat yang kita anggap sebagai benda mati. Sekali lagi bahwa klasifikasi benda mati itu muncul belakangan ya, muncul pada saat invasi apa ilmu pengetahuan baru. Islam sebetulnya tidak mengenal perbedaan itu. Jadi yang ada adalah al-khaliq wal makhluk. Yang ada adalah Allah sebagai pencipta dan makhluk, segala macam ciptaan Allah itu setara sama. Banyak ayat sudah kita bahas sebelumnya menjelaskan bahwa seluruh ciptaan Allah ini bertasbih sebagaimana kita manusia dengan cara yang tidak kita fahami. Ini menandakan kesetaraan atau persamaan posisi antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Memang nanti kita akan membahas ya tentang khilafah, tentang status manusia sebagai khalifah, kemudian tentang ayat-ayat taskhir bahwa Allah menundukkan alam raya ini eh, untuk dalam tanda kutip untuk kepentingan manusia. Nanti kita akan bahas lebih detail apa yang dimaksud dengan ayat-ayat taskhir itu. Kita memang berbeda dengan makhluk Allah yang lain, tapi perbedaan ini tidak kemudian menjadikan manusia punya otoritas penuh untuk melakukan apapun yang dikehendaki. Nah, contoh-contoh sudah kita bahas kemarin ya, termasuk bagaimana turop debu itu bisa menjadi senjata, ya, bisa menjadi senjata bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian jadi seakan-akan debu-debu itu atau kerikil itu menandai wajah-wajah yang disembur ya dengan kerikil atau debu tersebut, sehingga ketika perang mereka semua meninggal. Nah, ini yang sangat terkenal syahadil wujuh. Syahad itu ya ciloko. Saya kemarin membacanya ciloko. Syahad itu artinya doat mahasinuhu dan tidak ada kebaikannya sama sekali dari wajah-wajah tersebut. Ya, paling sederhana kalau orang Jawa menerjemahkannya ciloko. Wajah-wajah itu didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melemparkan debu atau kerikil itu didoakan wajah-wajah itu udah hilang kebaikannya, kebagusannya.
artinya celaka. Nah, kemudian batu-batu itu menandai siapa saja yang kena itu nanti pada saat perang itu mereka semua meninggal dalam keadaan kafir. Kita akan melanjutkan di contoh yang ke-10, ini contoh terakhir ya. Semoga kita bisa menyelesaikan contoh ini pada pertemuan ini dan pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang taskhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ashir, adapun yang ke-10. Adapun ini ialah yang ke-10. Wa qad istajaba Allah Ta'ala li nabiyyihi fasakhkhara as-samaa'a was-sahaba listisqaihi sallallahu alaihi wasallam min hiniha. Fa'an Anas bin Malikin qala asobatin nasa sanatun ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fabainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi yaumi jumu'atin qama a'rabiyyun faqala ya Rasulullah halakal malu wa ja'al ayalu fad'u Allah lana. Waqad istajaba dan sungguh telah memenuhi, mengijabahi atau menjawab, mengabulkan Allahu siapa Allah, Ta'ala Maha Tinggi siapa Allah, li nabihi bagi nabinya Allah, fasakhara maka menundukkan siapa Allah as-samaa langit wasahaba dan awan listisqaihi pada saat Kanjeng Rasul itu meminta hujan. Istisqa itu berdoa meminta hujan. Min hiniha pada saat itu. Fa'an Anasin maka dari riwayat dari Anas ibni Malik qala berkata siapa Anas ibni Malik asobat telah menimpa anasa kepada manusia sanatun suatu tahun atau suatu masa ala ahdin Nabi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fabainan Nabi maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaktubu berkhutbah siapa Nabi fi yaumi Jumu'atin pada satu hari Jumat qama A'rabiyun kemudian tiba-tiba berdiri A'rabiyun seorang Arab Badui ya Arabi itu Arab Badui. Faqala maka berkata A'rabi itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakal malu, sungguh halaka itu telah habis uang kami. Jadi karena paceklik ya, paceklik itu kan menandakan penderitaan yang luar biasa. Halakal malu, harta benda kami sudah habis semuanya. Binatang ternaknya kurus-kurus, nggak bisa diperah susunya. Kemudian tanam-tanaman di ladang juga tidak bisa berbuah karena kering dan seterusnya. Halakal mal, harta kami sudah habis udah binasa. Waja'a dan telah lapar al-ayalu keluarga kami ini udah lapar kelaparan, binatang ternak kami, tumbuhan kami sudah nggak ada yang produktif karena kondisi paceklik karena panas tersebut. Fada'ullaha maka berdoalah engkau Rasul wahai Rasul Allah kepada Allah lana untuk kami. Farofa'a yadaihi wa ma nara fis sama'i qaza'atan fawalladhi nafsi biyadihi ma wadu'aha hatta thara sahabu amthalal jibali thumma lam yanzil an mimbarihi hatta ra'aitul matara yatahadaru ala lihyatihi sallallahu alaihi wasallam famutirna yaumana dzalika wa minal ghadi wa ba'dal ghadi walladhi yalihi hatta al-jumu'ati al-ukhra. Kemudian jadi tadi kan ada seorang Arab Badui minta pada Rasul untuk didoakan. Wahai Rasul, doakanlah untuk kami. Ini kami udah kehabisan harta benda, semua kelaparan gitu ya. Farofa'a maka mengangkat siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yadaihi kepada kedua tangannya. Wa manaro dan tidak melihat siapa kami fisamai di langit qaza'atan. Qaza'atan itu eh, awan yang kecil gitu ya. Ini maksudnya sahabah soghiro, awan, gugusan awan yang sangat kecil. Fawalladhi nafsi biyadihi, fawalladhi maka demi zat nafsi yang adapun diriku, biyadihi ialah dengan ialah berada di kuasanya Allah di zat tersebut. Ini maksudnya bersumpah atas nama Allah ya. Ma wadu'aha tidak meletakkan siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada yad hatta yadun itu tangan ya hatta sampai saro
as-sahabu amsalal jibali hatta sampai saro membesar as-sahabu eh, apa kozaah tadi awan tadi amsalal jibali sebesar gunung. Jadi tadi ketika seorang badui minta didoakan, wahai Rasul, tolonglah doakan kami ini udah kelaparan, harta kami udah habis, anak-anak kami, istri kami semua udah kelaparan. Kemudian demi Allah, kata riwayat Anas bin Malik ya, demi Allah, aku tidak melihat apa hmm, awan kecil di langit itu sebelum beliau menurunkan tangannya untuk berdoa kan tadi Rasulullah kemudian berdoa sebelum tangan Rasulullah turun awan tadi sudah berubah menjadi sangat besar sebesar gunung jadi awan yang kecil itu tiba-tiba dalam waktu sekejap itu berubah ya. Berubah menjadi sangat besar. Summa lam yanzil an mimbari summa kemudian lam yanzil belum turun siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam an mimbari dari mimbarnya beliau hatta roa itu sampai melihat siapa aku al matoro kepada hujan yataha daru yang apa namanya yanzil yataha daru itu turun ya hujan yang turun ala lihyatihi dan membasahi jenggot ya, jenggot beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Famutirna maka kemudian kami dianugerahi hujan pada saat itu yaumana dalika pada hari kami saat itu wa minal ghadi dan kemudian juga besoknya wa ba'dal ghadi dan setelah besoknya waladhi yalihi sampai besoknya lagi. Jadi itu kan hari Jumat. Rasulullah itu pada saat itu beliau berkhutbah khutbah hari Jumat, kemudian ada seorang badui minta wahai Rasul tolong doakan. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, belum sampai beliau menurunkan tangannya, itu awan sudah membesar, gitu ya, yang awalnya kecil, kemudian membesar, dan belum sampai beliau turun dari mimbarnya sudah terjadi hujan. Hujan terus Jumat, Sabtu, Minggu, terus sampai hari Jumat berikutnya. Hatta Jumati al-Ukhra, sampai Jumat setelahnya. Waqoma dan berdiri zalikal a'rabiyu orang siapa orang Badui tadi au qala ghairuhu atau bisa jadi bukan orang yang sama tapi yang jelas ada yang berdiri pada saat Jumat berikutnya Kanjeng Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah ada lagi yang berdiri. Kalau yang sebelumnya kan ada seorang Badui berdiri minta didoakan karena paceklik karena ndak hujan. Ya. Kemudian di Jumat ini datang lagi, ada lagi seorang Badui berdiri lagi, entah itu orang yang sama ataupun ada dalam riwayat lain tuh bukan orang yang sama. Yang jelas ada yang berdiri lagi. Fakola maka berkata siapa Arabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tahaddamal bina, sungguh bangunan-bangunan rumah kami sudah mulai hancur karena hujan terus. Ya, banjir ya kalau sekarang hujan terus. Bisa dibayangkan satu pekan hujan tiada henti itu pasti juga sangat apa namanya penduduk juga gelisah, kemudian merusak bangunan gitu ya. Wa ghariqal mal dan harta benda kami juga banyak yang tenggelam gitu. Fad'ullah maka berdoalah siapa engkau Allah kepada Allah lana untuk kami. Farofa'a maka mengangkat siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yadaihi ke kedua tangannya kepada kedua tangannya. Fakola maka bersabda siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah turunkanlah hujan kepada eh, sekitar kami wala alaina dan jangan jadikan hujan itu ala itu musibah ya. Wala alaina jangan jadikan hujan itu musibah atas kami. Fama yushiru biyadihi ila nahiyatin minas sahabi ilan farojat. Fama yushiru maka tidak menunjuk siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biyadihi dengan tangan beliau ila nahiyatin minas sahabi ke ila nahiyatin ke arah minas sahabi awan ya illa infarojat kecuali infarojat terbuka awan itu. Jadi pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Kemudian beliau menunjuk tangannya ini yushiru menunjuk ke satu arah gitu satu arah awan. Langsung pada saat beliau menunjuk satu arah awan, awan itu langsung hilang. Hmm.
Wasorotil Madinatu mithlal jaubati. Dan pada saat itu sorot menjadi Al-Madinatu apa Al-Madinah, apa kota Madinah, mithlal jaubati seperti jaubah. Jaubah itu hafroh. Jaubah itu seperti lobang. Jadi yang tadinya sepekan itu diguyur hujan terus-menerus, otomatis kan ada awan terus begitu ya. Gelap gitu, gloomy, apa namanya, ya seperti kondisi kita di musim dingin itu ya, di winter itu seperti itu. Kemudian tiba-tiba ketika Rasulullah SAW menunjuk tangannya itu menunjuk satu arah, langsung awan itu hilang. Awan itu hilang langsung kinclong begitu. Jadi Madinah itu seperti bulat, melihat ada bulatan bulatan di di langit, kemudian dari bulatan yang terang benderang tadi cahaya matahari bisa masuk. Hmm. Wasalal wadi qonatu syahron. Dan salah dan mengalir al-wadi. Wadi itu apa namanya? Lembah ya. Konatu apa aliran air syahron selama 1 bulan. Jadi air yang genangan air selama sepekan dari Jumat ke Jumat itu, setelah di Jumat kedua Rasulullah SAW mendoakan agar hujan ini tidak menjadi musibah bagi penduduk Madinah pada saat itu. Air yang sudah terkumpul selama sepekan ini mengaliri lembah selama 1 bulan. Walam yaji ahadun, walam yaji dan tidak datang ahadun seseorang min nahiyatin illa haddatsa bil jaudi. Minnah walam yaji dan tidak datang ahadun seseorang minnah yatin dari arah manapun dari kota Madinah illa kecuali haddasa berbincang bil jaudi dengan keadaan itu. Jadi ini kemudian menjadi apa namanya ya, berita besar di kalangan penduduk Madinah pada saat itu, tidak hanya yang Muslim tapi seluruh penduduk Madinah memperbincangkan hal ini. Jadi mereka mengalami betul mukjizat Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu Jumat ketika mereka benar-benar mengalami masa paceklik, kelaparan, tidak ada air. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimintai doa oleh seorang Badui, langsung doanya diijabah oleh Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu menundukkan langit, ya, menundukkan awan itu pada doanya Rasulullah SAW dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin kharajna namshi fi syamsi. Dalam sebuah riwayat ada tambahan wa kharajna, kemudian kami keluar namshi berjalan-jalan fi syamsi di bawah terik matahari. Fal jamadu lahu ihtiramuhu fi tasawwuril muslimi lil wujudi. Fal jamadu maka adapun benda mati, lahu ialah bagi al jamad ihtiramuhu kedudukan yang mulia fi tasawwuril muslim dalam pandangan seorang muslim lil wujudi secara umum terkait dengan alam raya ini. Jadi kita ini memang dalam Islam diajarkan untuk menghargai, menghormati benda-benda mati yang kita namakan jamadat itu ya. Wakot contohnya apa? Wakot ta'allaqat katsirun minal ibadati bil makani waz zaman. Wa waddihu misal wa awdahu misalin ala dzalika harakatul muslimi fi tawafihi haulal ka'bati. Waqad ta'allaqat dan sungguh telah berhubungan katsirun apa yang sangat banyak minal ibadati dari ibadah kita bil makani dengan tempat wazamani dan waktu tertentu. Dalam Islam kita mengenal ibadah-ibadah tertentu yang ada hubungannya dengan tempat, yang ada hubungannya dengan waktu. Sholat misalnya, itu ada waktunya tersendiri. Sholat subuh ketika fajar sodik ya, matahari terbit. Nah ini kan berarti ibadah kita ini berhubungan dengan benda yang kita anggap sebagai jamadat, sebagai benda mati. Ketika itu apa namanya, kita mau sholat saking rajinnya jam 3 udah bangun kemudian udah niat sholat subuh, nggak bisa. Sholat kita berhubungan erat dengan terbitnya matahari, dengan tulu il fajri gitu kan. Nah
Maka nggak bisa kemudian kita sembarangan. Kemudian juga sholat duhur, asar, dan seterusnya ini sangat berhubungan dengan waktu. Kemudian juga dengan makan, dengan tempat ya. Ada tempat-tempat istimewa yang punya hubungan erat dengan ibadah kita, contohnya Ka'bah misalnya. Jadi Ka'bah itu adalah kiblatnya umat Islam seluruh dunia, dari arah manapun mereka sholatnya tetap harus menghadap kiblat, menghadap Ka'bah ini, yang itu adalah benda kubus bangunan berbentuk kotak kan begitu. Nah, dalam Islam tempat-tempat ini dianggap sebagai tempat yang suci ya. Kita tidak menyembah tempat benda-benda tersebut, tapi benda-benda tersebut adalah simbol yang apa namanya, simbol bahwa kita ini makhluk Allah. Misalnya Ka'bah, kita menghadap ke sholat, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah bukan berarti kita menyembah Ka'bahnya, tidak. Tapi disitulah secara simbolik Allah itu ingin mengetahui bagaimana ketaatan kita kepada perintah Allah. Nah, kemudian wa audahu misalin ala dzalika wa audahu, dan adapun wa audahu misalin, adapun contoh yang paling jelas ala dzalika atas semua itu, atas contoh apa namanya, hubungan yang erat atau atas gambaran yang eh, apa namanya, gambaran bahwa umat Islam itu menghormati benda-benda, menghormati jamadat tadi. Harokatul Muslim ialah gerakan umat Islam fi tawafihi, pada saat tawaf haulal Ka'bati, di sekitar Ka'bah. Fa innaha sesungguhnya harokah Muslim fi tawaf itu, gerakan orang Islam pada saat tawaf, harokatun ialah gerakan tushbihu yang menyerupai kathiron, hale banyak ya, sangat menyerupai harokatan nujumi, menyerupai apa, gerakan benda-benda langit ya, wal ajromi asamawiyati, dan nujum itu bintang, wal ajromi asamawiyati, dan benda langit yang lainnya, fi aflakiha, dalam porosnya, haula markaziha, di sekitar sumbunya. Jadi nanti saya kasih contoh. Watushbihu, dan menyerupai aidon pula harokatal elektronat, gerakan elektromagnetik, fi masarotiha, dalam lingkarannya, dalam pusarannya, haulan nuwa dakhilat dzurroh, dalam lingkaran atom. Sebentar, saya tadi sudah melihat contoh. Nah, ini yang digambarkan, yang dimaksud oleh Syekh Ali Jum'ah. Jadi gambaran ketika umat Islam itu bertawaf mengelilingi Ka'bah, ini seperti pusaran elektron, kita ini manusia ini semua berputar mengelilingi satu inti atom. Mimma yang yakisu, menggambar, merefleksikannya, surotan, romziyatan, gambar simbolik, liwahdatil bina, untuk kesatuan bangunan, baina a'zomil makhlukot, atau satu, kita ini satu kesatuan gitu, baina a'zomil makhlukot wa adakiha, satu kesatuan, tidak ada bedanya antara ciptaan Allah yang besar, yang kecil, semua itu sama. Semuanya berada dalam satu, berputar dalam satu titik pusaran yang sama menuju satu tujuan. Fayantiqu, maka gambaran tadi ketika umat Islam itu berputar, bertawaf di sekeliling Ka'bah itu, seakan-akan dia yantiku, menyampaikan bi annahu subhanahu khaliqu kulli syai. Bi annahu, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu, maha suci Allah, khaliqu ialah sang pencipta kulli syai', segala sesuatu. Wa annal kauna, dan bahwa alam raya ini ibaratun an masjidin kabirin, ialah gambaran an dari masjidin kabirin, tempat sujud, atau masjid itu tempat sujud ya. Kabirin yang besar, ishtarokat fihi, yang berserikat atau bersama-sama, fihi, di dalam masjid itu, al kainatu, apa
ciptaan Allah apapun bentuknya sujudan berserikat dalam apa? Dalam sujud wa tasbihan dan tasbih li khaliqiha untuk penciptanya. Jadi gambaran muslim yang sedang bertawaf di sekeliling Ka'bah itu menurut saya Ali Jum'ah ini simbol bahwa seluruh makhluk Allah itu apapun rupanya, apapun bentuknya, besar, kecil, semuanya itu menuju satu tujuan, menyembah Tuhan yang sama. Jadi bumi ini adalah bumi ini diibaratkan sebagai Masjidun Kabirun, tempat sujud yang sangat besar, ya, yang di dalamnya, dalam masjid ini seluruh makhluk Allah itu bersama-sama menyembah, bertasbih, bertahmid kepada Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Syahli Jum'ah ingin menunjukkan pada kita bahwa benda-benda di alam raya ini punya fungsi simbolik ya, fungsi simbolik yang menggambarkan eh, kesatuan atau kesetaraan makhluk Allah dan semuanya menuju titik yang sama, menuju Tuhan yang sama. Wal insanu wa jami'ul mawjudati khadi'una liqanunin wahidin wa sunnatin wahidatin tatahakkamu fi taharrukihim wa sukunihim. Wal insanu dan adapun manusia wa jami'ul mawjudat dan seluruh ciptaan Allah yang mewujud yang ada ini di alam raya ini khadi'una ialah tunduk mereka semua insan wa jami'ul mawjudat liqanunin tunduk pada apa liqanunin wahidin pada satu aturan wa sunnatin wahidatin dan sunnah yang sama artinya kita ini semua tunduk pada aturan yang sama aturan ini tatahakkamu fi taharukihim wa sukunihim eh, aturan ini yang kemudian menjadikan tata hakam fi taharukim. Tata hakam itu semua bisa seimbang. Ya. Fi taharukihim, tata hakamu seimbang, balance, saling menguatkan itu tata hakam. Sunnah apa sunnah? Fi taharukihim dalam gerakan manusia dan jami'ul maujudat wasukunihim dan dalam tidak bergeraknya mereka. Artinya apa? Alam raya ini semua punya sunnah. Kalau kita menyebutnya sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Oh, gunung itu meletus, itu termasuk sunnatullah, termasuk kebutuhannya gunung. Karena kalau gunung ini nggak meletus, ya bumi akan hancur. Ya. Memang kebutuhannya gunung harus meletus untuk mengeluarkan energi yang sudah tersimpan di dalam perut bumi. Kalau itu tidak diletuskan, tidak dikeluarkan, maka bumi ini akan hancur. Kemudian gempa misalnya ya gempa itu juga termasuk kebutuhan sunnatullah dan seterusnya. Yang kita sebut sunnatullah ini semua itu tata hakam, gerakannya kapan dia bergerak, kapan dia gempa, kapan dia diam. Ini ada dalam satu apa namanya kontrol yang sangat detail. Ya, saling menguatkan, saling menjaga. Ya, yang ini semua dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini semua ya, eh, seharusnya menjadi ibroh buat kita semua bahwa meskipun manusia ini punya akal, bisa berpikir, kemudian apa namanya kita bisa mencari ayat-ayat Allah fil kaun, kita ini harus punya kesadaran bahwa kita semua tunduk pada hukum Allah. Kita semua harus tunduk, harus taat pada aturan-aturannya Allah. Jangan sampai akal yang dijadikan modal utama manusia menuju hidayah Allah itu justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya jadi ingat sebuah nasihatnya dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang ilmunya bertambah tapi tidak diiringi dengan pertambahan hidayah dari Allah,
lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka sesungguhnya dia akan menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita untuk menyeimbangkan antara akal pikiran kita, logika kita dengan bagaimana kita mengasah hati kita untuk bisa terus dekat kepada Allah. Sehingga ilmu yang kita dapatkan itu menjadi hidayah, menjadi lampu petunjuk bagi kita. Kita punya ilmu, ilmu ini kemudian menjadi nafi, bermanfaat kalau ilmu ini menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah. Bukan kemudian kita punya ilmu pengetahuan semakin kita apa namanya membangkang pada aturan-aturan Allah. Tidak begitu. Nah, ini yang disebut oleh Imam Syafi'i, ilmunya bertambah tapi tidak diimbangi dengan bertambahnya hidayah. Hidayah itu memang hak prerogatif Allah. Tapi kita semua sebagai manusia diperintahkan untuk terus berikhtiar mencari hidayah itu. Bagaimana cara kita mencari hidayah? Ya, terus lakukan perintah Allah dan jauhi larangannya. Paling gampang seperti itu. Jadi apa namanya? Jangan sampai kita ini semakin kalau orang Jawa bilang pinter tapi minteri ya, minteri orang lain. Justru mencelakakan orang lain. Pinter, orangnya pinter tapi minteri. Tidak kemudian kepintarannya itu merangkul orang lain untuk kemudian bersama-sama menuju kebahagiaan, menuju hidayah Allah, tapi justru dijadi kepintarannya, ilmu dijadikan alat untuk membodohi orang lain. Tidak seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahada nizamu yu'abbiru an wahdatil khaliq. Nizam tadi wahada nizamu dan adapun nizam ini atau aturan konun sunnatullah yang tadi dijelaskan oleh si Ali Jum'ah bahwa alam raya ini berjalan dalam satu aturan tertentu yang sangat rumit detail, semuanya ini menunjukkan yu'abbiru menggambarkan an wahdatil khaliq tentang Allah yang Maha Esa. Karena kalau Tuhannya banyak, dua saja misalnya, kalau Tuhan itu ada dua, Allah itu ada dua, pasti akan cekcok. Satu pingin matahari terbit dari barat, satunya pingin dari timur atau dari selatan. Akhirnya tidak tata hakam lagi, tidak lagi tergambarkan apa namanya eh, perputaran alam raya yang sangat apa namanya eh, detail tadinya. Watadharu fihi watadharu dan jelas fihi di dalam nizam tadi sunanullahi apa sunnahnya Allah fi khalqihi dalam ciptaannya ya. Kita sebut sunnatullah. Sunnatullah itu seperti apa ya? Sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Contohnya tadi mat sunnatullah itu eh, manusia itu pasti suatu saat mengalami sakit ya itu memang sudah sunnatullah. Nggak ada manusia kemudian kebal punya imunitas yang sangat tinggi nggak pernah sakit, justru orang nggak pernah sakit itu bahaya kan begitu. Seperti orang orang terlalu tinggi melebihi batas normal tinggi badan manusia itu juga penyakit ya. Kemudian juga terlalu pendek juga penyakit, ada kelemahannya, ada kekurangannya. Segala sesuatu yang tidak sesuai itu menunjukkan ada kekurangan di sana. Falikulli maujudin mumkinin dauratu hayatin. Falikulli maujudin mumkinin falikulli maka ialah bagi setiap maujud, setiap segala sesuatu yang ada di bumi ini, mungkinin yang sangat mungkin terjadi. Dauratun ada eh, masa evolusi ya, atau ada masa perubahan dauratu hayatin perubahan kehidupan dari kalau kita berkaca pada penciptaan manusia misalnya, manusia diciptakan dari pertemuan sel telur dan sperma, kemudian semakin membesar dalam rahim seorang perempuan selama 9 bulan, kemudian lahir, bayi itu sangat lemah, butuh bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya, kemudian belajar merangkak, berdiri, duduk, dan seterusnya menjadi anak kecil, remaja, kemudian tua, kembali lagi menjadi lemah, dan seterusnya. Ini adalah rotasi kehidupannya.
Dan kullu maujudin mungkinin dauratu hayatin. Semua makhluk yang ada di bumi ini punya rotasi kehidupan. Manusia punya rotasi kehidupan, bukan evolusi, maaf. Saya salah tadi. Punya rotasi kehidupan. Dauratu hayat itu rotasi kehidupan. Dari lemah, kemudian menjadi kuat, remaja kuat terus, kemudian menjadi lemah lagi. Tumbuhan juga demikian rupa. Kita menanam pohon cabai misalnya dari biji, kemudian tumbuh kecambah, kemudian terus bertambah besar, berbunga, berbuah setelah sekian bulan, sudah tidak apa namanya tidak mampu menyerap nutrisi lagi kemudian mati lemah lagi dan mati dan seterusnya semua maujudin mungkin semua yang ada di bumi ini punya rotasi kehidupan itu tabda'u bil wujudi yang dimulai bermula bil wujudi dengan keberadaan maujud dulu summan nama'u kemudian maaf summan namai tabda'u bil wujudi summan namai kemudian tumbuh summa dumuri kemudian apa namanya mulai renta fal mauti kemudian mati jadi semua punya rotasi itu eh, ada dulu lahir kemudian berkembang kemudian renta kemudian mati wahwa amrun yusibu kulla syai'in min haulina wahwa dan ini amron ialah sesuatu yusibu yang eh, menimpa kulla syai'in segala sesuatu min haulina di sekitar kita. Rotasi kehidupan tadi menimpa semua atau akan dialami oleh semua makhluk Allah. Batu pun sedemikian rupa. Ya. Sawaun fi dzalika, sawaun ialah sama saja fi dzalika dalam itu semua al jamadu adapun eh, benda-benda mati, wal hayawan dan binatang, wal insan dan manusia, hatta nuju, hatta nujumu, bahkan eh, bintang, wal majrot dan juga aliran-aliran air, laha a'marun wa ajalun. Semuanya punya usia wa ajal dan akan punah bintihaihi tadkhulu bintihaihi dengan masa berakhirnya kullu syai tadi tadkhulu masuk fi daurati hayatin kainatin ukhra. Hmm. Tadkhulu fi daurati hayati kainatin ukhra. Bintihaihi dengan berakhirnya masa masa maujudnya, masa wujudnya kullu syai' tadi, tadkhulu dia masuk fi daurati hayatin dalam rotasi kehidupan kainatin ukhra, makhluk Allah yang lain. Jadi semua ini ada masanya. Ya. Sekarang kita ini misalnya, kita ini lahir dari ya, ibu dan bapak. Kemudian nanti kita juga akan meninggal. Ketika kita meninggal digantikan oleh anak keturunan kita dan terus seperti itu. Kehidupan itu begitu. Ada awal, ada akhir, ada proses berkembang, kemudian renta, kemudian mati, muncul lagi yang baru, yang bayi baru lahir, terus menerus begitu nanti punya anak dan seterusnya sedemikian rupa. Watafqadu suratuhal ula wa tatahawwalu ila suwarin ukhra muta'addida. Watafqadu dan hilang atau berubah ya. Suratuha bentuknya, bentuk kullu syai' tadi al-ula dari bentuk yang pertama wa tatahawwal kemudian berubah ila suwarin ukhra menjadi bentuk yang lain muta'addidah yang berbeda-beda. Artinya seperti gambaran tadi saya memberi contoh pohon cabai dari benih, kemudian tumbuh, kemudian berkembang, kemudian apa namanya? Muncul buah cabainya sampai terus kemudian mati. Binatang juga semikian rupa dari eh, kambing misalnya ya, lahir kambing, kemudian kecil, terus makin besar dan seterusnya, berubah bentuknya dan seterusnya. Qala Ta'ala berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala alam taro apakah engkau tidak melihat annallaha sesungguhnya Allah anzala menurunkan siapa Allah minas samai dari langit ma'an kepada
air hujan, fasalakahu kemudian mengalirkan siapa Allahu kepada air ya Nabi ke sumber-sumber mata air fil ardi di bumi, tsumma yukhriju kemudian yukhriju menumbuhkan siapa Allah bihi dengan air tadi zara'an tumbuhan mukhtalifan yang bermacam-macam alwanuhu warnanya, tsumma yahiju kemudian apa menguning dan mekar begitu ya, fatarohu musfarro. Maka melihat siapa kamu musfarro dalam kondisi menguning matang, summa yaj'aluhu hutama, summa kemudian yaj'alu menjadikan siapa Allah hu kepada zar'an tadi hutama hancur. Artinya dari benih tumbuh menguning berbuah dan seterusnya kemudian mati. Inna fi dzalika inna sesungguhnya fi dzalika ialah di dalam dzalika rotasi kehidupan tadi la dzikra adapun peringatan di ulil albab bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat ulul albab. Wa qala ta'ala di surat Rum dibaca sendirian nanti ya. Fal maujudatu maka adapun maujudat segala sesuatu yang maujud di bumi ini tatasyabahu ialah saling mirip ya punya kemiripan fi atwarit takwin dalam proses rotasi atau perubahan-perubahan bentuk wa tatabu'iha 'alaiha baina dhu'fi wal quwwati wan naqsi wal kamal wa tatabu'iha dan proses perubahan jadi dari lemah kemudian kuat kemudian renta kemudian mati dan seterusnya semua makhluk Allah ini punya kesamaan di situ apapun bentuknya, maujudat semua yang maujud di bumi ini sama. Mereka berproses berotasi dari batu. Saya apa namanya? Misalnya ya batu Batu mungkin agak susah kita menggambarkan karena dalam perspektif kita batu itu adalah benda yang mati gitu kan. Yang paling paling gampang adalah tumbuhan, binatang, termasuk kita sendiri. Ini sama dengan kita. Ada proses dari lemah, kemudian semakin lama bertumbuh, berkembang menjadi kuat, kemudian mencapai masa sempurna, masa produktif, kemudian mulai sakit, renta, dan meninggal. Ini kita punya kesamaan. Walikulli maujudin dan ialah bagi setiap maujud ajalun wa umurun muqaddar ajalun masa wa umurun dan usia muqaddar yang sudah ditentukan. La yataqaddamu alaihi lahdatan wa la yataakhir la yataqaddam tidak mendahului siapa kullu maujud alaihi atas ajal tersebut lahdatan satu detik pun wa la yataakhir dan tidak mengakhiri. Jadi kalau ditentukan usia si A 70 ya udah usianya 70 pasti akan meninggal di usia 70 gitu kan. Tidak maju, tidak mundur. Yantahi dauruhu fil kauni bintiha ajalihi. Yantahi telah habis dauruhu masanya fil kauni di alam raya bintiha ajalihi dengan habisnya usianya. Wakadzalika dan demikian juga fahunaka tasyabuhun fit takatsuri bainal makhluqat haitsu khalaqallahu subhanahu wa ta'ala min kulli syai'in zaujaini mutajadzibaini tatawalladu at-taqata awil hayata min iltiqaihima. Wakadzalika dan demikian juga fahunaka ialah ada di sana tasyabuhun apa persamaan fit takatsuri dalam eh, apa proses berkembang biak ya. Jadi kalau tadi ada persamaan kita dengan seluruh makhluk Allah itu dalam rotasi kehidupan. Nah, ini juga proses berkembang biak itu juga ada persamaan antara antara seluruh makhluk Allah. Bainal makhlukat antara semua makhluk Allah. Haitsu khalaqa sekiranya khalaqa menciptakan siapa Allah Subhanahu wa taala min kulli syai'in dari segala sesuatu zaujaini kepada uh, berpasangan. Jadi kepada pasangan mutajazibaini yang saling tertarik. Tatawalladu melahirkan yang lahir atau kotu apa kekuatan awil hayatu atau kehidupan min iltiqaihima dari bertemunya kedua zaujain tadi. Jadi menurut Syekh Jum'ah persamaan antara manusia dengan makhlukot Allah yang lain dengan maujudat yang lain itu tidak hanya dalam rotasi kehidupan tapi juga dalam
proses berkembang biak. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Nah, dari pasangan yang saling bergaul ini, ya, kemudian kalau manusia melahirkan anak, binatang juga punya anak. Nah, kalau yang tidak beranak, batu misalnya tidak beranak, apa yang dilahirkan? Tatawalladu at-tokoh. Tokoh ini ada kekuatan. Ya. Mereka akan melahirkan satu kekuatan. Jadi kalau eh, apa namanya manusia, tumbuhan, hewan itu melahirkan al-haya, sesuatu yang baru, sesuatu yang hidup yang baru. Tapi kalau benda mati dalam perspektif kita disebut sebagai benda mati ya, itu yang dilahirkan adalah tokoh. Saya jadi ingat ceramahnya kemarin saya sudah singgung ya di pertemuan sebelumnya. Prof. Nasaruddin Umar, beliau menyebutkan bahwa langit dan bumi ini ibarat suami dan istri. Pertemuan antara keduanya itu melahirkan hujan. Ya. Jadi bumi itu adalah perempuan, kemudian langit itu adalah laki-laki. Mereka ini suami istri dan mereka juga bertemu seperti pertemuan suami istri. Pertemuan dari keduanya melahirkan tokoh. Kalau bahasanya Syekh Ali Jum'ah itu disebut sebagai tokoh. Kekuatannya apa? Kalau wujudnya pertemuan antara langit dan bumi ini adalah hujan gitu. Dari hujan itu kemudian muncul anak-anaknya eh, apa namanya kehidupan dalam bentuk tumbuhan dan seterusnya. Fal hayatu maka adapun kehidupan kuluha semuanya tu'ta baru dianggap ayatan sebagai sebuah ayah atau tanda atau simbol saltiah yang sangat cetho welo-welo ya kalau dalam bahasa Jawa itu sudah nggak ada tedeng aling-alingnya. Kehidupan yang kita lihat di sini ini udah menjadi eh, apa namanya tanda ya, alat tauhid atas keberadaan Allah yang Maha Satu, tadharu yang muncul ayahnya tadi, tanda-tanda keberadaan Allah yang Maha Esa itu di mana? Munculnya di mana? Tadharu ala wajil kainat yang muncul di wajil kainat di alam raya ini, saghiriha wa kabiriha, baik yang kecil maupun yang besar. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu khalaqna, kami menciptakan siapa kami, zaujaini berpasang-pasangan, la'allakum tadzakarun, la'allakum semoga kalian semua tadzakarun eh, mengingat, menjadi tahu, menjadi apa namanya segala sesuatu itu menjadi kalian kemudian bisa mengambil ibroh dari apa yang sudah kami ciptakan gitu. Wallahu a'lam bishawab sudah selesai. Ya, kita nanti akan bahas di pertemuan setelahnya ala qatut taskhir. Menarik ya di sini Syekh Ali Jum'ah ini menggambarkan menjelaskan kepada kita makna zaujain itu dengan gambaran yang gamblang gitu, tidak hanya eh, apa namanya pasangan antara manusia, tumbuhan, dan binatang atau benda-benda atau makhluk Allah yang kita sebut sebagai benda hidup, tapi juga itu terjadi pada makhluk Allah yang lain. Kullu maujudat. Segala sesuatu yang ada di bumi ini juga semuanya berpasang-pasangan. Nah, dari pertemuan antara pasangan-pasangan itu bisa melahirkan imma hayah wa imma tokoh. Melahirkan yang satu adalah melahirkan kehidupan yang baru. Kalau ya, sekali lagi ini ya dikotomi antara benda mati dan benda hidup itu dalam satu sisi memang memudahkan kita untuk memahami, tapi di sisi lain Islam tidak mengenal hidup dan mati itu dalam arti semuanya punya posisi yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena untuk memudahkan pemahaman kita dan secara linguistik ini juga membantu pemahaman kita ya kita pakai terma itu jamadat ya. Jamadat itu benda mati. Kemudian selain yang maujudat hayah itu benda-benda hidup gitu ya. Nah ini eh,
Syekh Ali Jum'ah menunjukkan ingin menjelaskan kepada kita bahwa zaujain itu pasangan-pasangan itu tidak hanya terjadi pada maujudat haya, benda-benda yang hidup saja, tapi juga benda-benda yang mati. Benda-benda mati ketika mereka saling bertemu dengan pasangannya itu akan melahirkan kekuatan. Kekuatannya dalam bentuk apa? Bisa jadi gempa itu ya, gempa misalnya. Itu kan pertemuan gesekan antar lempeng. Nah, itulah pertemuan antara dua benda benda mati. Mereka bertemu kemudian menghasilkan kekuatan yang besar menjadi gempa gitu ya. Wallahu a'lam. Saya tidak ahli di bidang itu, tapi bisa jadi itu juga yang dimaksud di sini bahwa pertemuan antara zaujain itu melahirkan imma hayatan jadidatan wa imma tokotan. Ya. Sampai di sini dulu, teman-teman. Terima kasih atas semuanya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, monggo maksimal 10 menit. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan. Nanya, Oke, Oke. monggo Mas Azam. oh ya tadi kan di akhir-akhir tulisannya itu beliau menyatakan bahwa hal-hal ini semuanya adalah tanda-tanda dari tauhid kan gitu. Mm-mm. Nah, em, pengertian tauhid di sini ini merujuk yang kemana ya Mas ya? Apakah yang wahdatul wujud atau yang emanasi kayak gitu? Kalau Mm. Iya, penjelasan seperti apa? Karena iya, menurutku itu em, kebetulan aku juga lagi nulis tauhid juga ya. Jadi pengertian ataupun pemahaman saya Ali Jumat terhadap tauhid ini yang kemudian diproyeksikan ke sisi lingkungan itu dalam konteks tadi alam pertemuan hujan dan bumi itu sebagai ayat Tuhan dan ayat tauhid itu apakah itu merujuk ke satu pemahaman tertentu di tauhid atau ya sekedar bebas saja. iya. Ya, terima kasih Mas Azam. Jadi beliau ketika menyebutkan tauhid itu ada beberapa hal yang ingin beliau sampaikan. Ya. Yang pertama itu eh, ada konsep dalam Islam itu kholik dan makhluk. Jadi dalam yang dimaksud dengan tauhid itu tidak ada dualisme eh, makhlukot. Yang ada adalah kholik dan makhluk saja. Maka ini menunjukkan pada kesetaraan. Artinya yang dimaksud dengan tauhid ya Tuhan itu satu, selebihnya bukan Tuhan dan posisinya sama. Itu ya, mengesahkan Allah dan Allah itu satu-satunya yang punya posisi berbeda dengan kita, sementara kita dengan makhluk yang lain itu sama. Itu yang pertama. Itu nanti kita akan banyak memahami konsep tauhid beliau itu secara apa namanya implisit dari yang akan kita baca. Itu yang pertama. Dari pemahaman saya beberapa kali membaca kitab ini. Kemudian yang kedua, beliau ingin menunjukkan pada kita bahwa ayat-ayat kauniyah itu merefleksikan ketauhidan Allah, bahwa Allah itu hanya satu, nggak mungkin ada Allah lebih dari satu, karena dengan dikoh ya, dikotul kaun, bagaimana alam raya ini berjalan dengan sangat detail, balance dan seterusnya, ini menunjukkan bahwa alam raya ini berada dalam kontrol Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang lain. Itu dan ini manusia seharusnya bisa membaca itu dari ayat-ayat kauniyah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nanti akan kita lihat secara implisit juga. Saya Ali Jum'ah itu ketika menyebutkan sifat tertentu dari Allah, misalnya Allah itu Qadir begitu ya. Allah itu maha apa namanya? Maha kuasa. Kemudian Allah itu latif, maha lembut misalnya. Kita itu diharapkan mampu merefleksikan sifat-sifat Allah. Dalam hal ini memang beliau tidak menyebut secara langsung Asmaul Husna
Karena kalau Asmaul Husna itu ada beberapa sifat Allah yang tidak masuk dalam Asmaul Husna misalnya. Nah, saya Ali Jum'ah ingin kemudian kita ini sebagai pembaca mampu merefleksikan eh, sifat-sifat baik yang kita baca yang kita fahami dari sifat-sifat Allah, karena ada sifat jalal dan sifat jamal ya. Kalau dalam bicara tentang sifat-sifat Allah itu, asmaullah itu ada yang jamal, ada yang jalal. Nah, ketika kita bertemu dengan sifat-sifat Allah atau asmaullah yang merujuk pada jamal, kita diminta untuk bisa mengambil ibroh dari sifat jamal itu, merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itulah hakikat fungsi khalifah. Begitu. Nah, kemudian ketika kita bertemu dengan sifat-sifat yang menggambarkan jalalah, Qadir misalnya seterusnya, itu mampu melahirkan sifat dalam diri kita, ketundukan bahwa kita ini tidak punya kuasa apa-apa, semuanya berada dalam kuasa Allah. Nah, itu ada 3 hal itu yang saya baca ketika beliau menjelaskan tentang tauhid, ya. Jadi yang pertama tadi hanya ada kholik dan makhluk, ya. Kemudian apa namanya? Yang kedua, kita diminta untuk melihat ayat-ayat Allah ini. Ini adalah bukti bahwa hanya satu Tuhan yang kita sembah. Dan yang ketiga, kita diminta untuk mampu merefleksikan sifat-sifat Allah itu untuk memahami makna khalifah itu, sebagai khalifah itu apa gitu kan. Khalifah itu bisa dilihat dari bagaimana kita bisa merefleksikan sifat-sifat jamalnya Allah, kemudian eh, dan menjadikan sifat-sifat jalalnya Allah itu sebagai penunduk hati kita untuk tidak takabur gitu ya. Ini kalau dalam apa namanya teorinya Anne-Marie Simmel ya, beliau kan menjawab tentang wahdatul wujud. Kalau wahdatul wujud itu bagaimana gitu. Itu kan termasuk mungkin Mas Azam lebih lebih ini dari saya ya, lebih mendalami soal hal ini. Nah, Anne-Marie Simmel itu menjawab bahwa wahdatul wujud itu bukan berarti kemudian manusia menyatu dengan Tuhan, tapi manusia mampu merefleksikan sifat-sifat tadi, sifat-sifat jamal, sifat-sifat jalal itu dalam dirinya untuk bisa mengemban makna apa tugas kekhalifahan itu sendiri. Itu Mas Azam ya yang bisa saya baca terkait konsep tauhid yang ingin disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah sepanjang apa namanya di sela-sela yang kita baca dalam buku beliau. Seperti saya sampaikan di pertemuan pertama bahwa beliau ini memang pendekatannya lebih pada tasawuf dulu baru kemudian pada fikih. Jadi menguatkan dulu akidah kita. Makanya ketika kemarin rame-rame terkait tambang kemudian kita dituduh akidah kita ya terlalu terbawa pada apa namanya paradigma teologis. Sebetulnya ya bisa kita jawab dengan kitab saya Ali Jum'ah ini, tapi saya nggak mau buang waktu saya untuk berdebat di ranah itu. Jadi ya udahlah, kalau streamnya beda ya mau berdebat bagaimanapun ora ketemu kan begitu. Saya kira itu Mas Azam, semoga jawabannya membantu. Iya, Mbak. Terima kasih. Oke, saya kira cukup ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang taskhir. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup langsung, game Mas Imron. Nggih, Bu Nyai. Ya, baik. Saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tersuwun. Waalaikumsalam, Bu Nyai. Sami monggo.